Nah, di zaman sekarang ini tuh banyak sekali anak-anak yang melakukan hal-hal yang seharusnya mereka tidak lakukan, seperti merokok dan juga melawan orang tua. Nah, fenomena ini sudah dianggap sangat biasa oleh banyak orang, dan dikarenakan mereka ini jarang mendapat teguran dari orang lain, maka mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tersebut itu adalah hal yang benar. Nah, para orang tua di sini tuh tahu nggak sih kalau salah satu faktor dan yang mungkin menjadi penyebab utama mereka melakukan hal-hal tersebut adalah faktor orang tua. Karena tentu anak ini akan menirukan perbuatan orang tuanya. Jika orang tua dari anak tersebut mengajarkan hal-hal positif kepada anaknya, maka tentu anaknya akan mencontohkan hal-hal positif yang diajarkan oleh orang tuanya. Namun, jika sang orang tua mengajarkan hal-hal negatif kepada anaknya, maka tentu orang tua tersebut atau anak tersebut itu akan menirukan hal-hal negatif yang diajarkan oleh orang tuanya juga. Nah, saya rasa apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini itu sangat penting karena saya akan menjelaskan gimana sih caranya agar membentuk karakter anak yang positif. Nah, karena tentu di sini para orang tua tidak inginkan kalau anaknya kelak tuh memiliki karakter yang negatif. Dan yang pasti para orang tua di sini ingin anak ini tumbuh di lingkungan yang positif dan dapat menggapai cita-cita di masa depan kan. Nah, pada sore hari ini, saya akan menyampaikan speech saya yang berjudul Pentingnya Menjadi Orang Tua yang Berkarakter Positif. Nah, tentu di sini niat saya untuk membangun karakter positif pada anak dengan dukungan dari orang tuanya. Nah, terdapat 3 poin utama yang ada di speech saya pada sore hari ini. Yang pertama itu, kenapa sih orang tua harus menjadi role model bagi anaknya? Dan yang kedua, kenapa sih orang tua itu harus terlibat dalam pendidikan anaknya? Dan yang ketiga, dan yang terakhir, seberapa penting sih komunikasi antara orang tua dan anak? Nah, yang pertama itu, kenapa sih orang tua harus menjadi role model bagi anaknya? Karena tentu anak ini memiliki keterikatan hubungan yang erat dengan orang tuanya. Maka pasti anak ini akan menirukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka dari itu, penting sekali untuk membangun karakter positif anak sejak anak tersebut masih kecil. Dikarenakan sebagai anak kecil, mereka ini merasa bahwa apa yang mereka lakukan tersebut adalah hal-hal yang benar. Dan terlebih, sebagai anak kecil mereka ini sangat mudah untuk dipengaruhi, terutama oleh orang tuanya. Dan itu menjadi kesempatan yang sangat besar untuk para orang tua untuk membentuk karakter positif pada anaknya. Jika mereka mencoba untuk melakukannya sejak remaja, maka itu akan sangat sulit untuk dilakukan karena mereka ini sudah tidak mudah dipengaruhi. Mereka mungkin sebagai remaja mereka ini hanya akan menerima saran dari orang tua, namun mereka dapat memilih mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yang kedua itu, kenapa sih orang tua ini harus terlibat dalam pendidikan anaknya? Nah, tentu di sini para orang tua menginginkan anaknya ini dapat menggapai cita-cita di masa depan kan. Nah, untuk mencapai hal-hal tersebut, bisa dimulai dengan mengekspor bakat dari sang anak tersebut. Jika sang anak memiliki bakat akademik yang baik, maka diusahakan untuk mencarikan anaknya atau memasukkan anaknya ke dalam sekolah dengan fasilitas pendidikan terbaik agar dapat meraih potensi maksimalnya. Namun jika anak tersebut memiliki bakat non-akademik yang baik, maka disarankan untuk memasukkan anaknya ke sekolah di bidang yang lebih spesifik atau khusus dari minat bakatnya. Contoh, jika sang anak tersebut memiliki minat dan cita-cita untuk menjadi pemain sepak bola, maka diusahakan agar orang tua memasukkan anaknya ke sekolah sepak bola. Dan tentu tidak lupa sebagai orang tua mereka harus mengobservasi lingkungan yang akan dituju oleh anak tersebut. Apakah lingkungan itu positif atau negatif? Nah, dengan begitu anak ini akan merasa bahwa orang tua ini sangat peduli dengan dia, di mana dia sudah diberikan fasilitas pendidikan terbaik dan sudah sangat diperhatikan oleh orang tuanya. Itu juga bisa menjadi motivasi bagi anaknya untuk dapat meraih potensi maksimal dan melakukan yang terbaik agar tidak mengecewakan orang tuanya dan juga dapat menggapai cita-cita di masa depan. Nah, yang terakhir itu, seberapa penting sih komunikasi antara orang tua dan anak? Nah, tentu anak ini memerlukan validasi dan kasih sayang. Dan dengan seringnya berkomunikasi, itu akan membuat orang tua lebih memahami karakter anaknya lebih dalam. Nah, ini juga dilakukan agar anak ini dapat lebih terbuka kepada orang tuanya dibandingkan kepada mungkin teman-temannya atau pacarnya. Nah, ini juga dilakukan agar tidak terjadi miskomunikasi antara orang tua dan anak. Nah, jika orang tua dan anak ini tidak memiliki komunikasi yang baik,
maka tentu anak ini akan mencari validasi dan perhatian dari orang lain. Nah, ini merupakan salah satu hal yang dapat membentuk karakter negatif. Nah, di sini saya akan memberikan contoh betapa pentingnya sih menjadi orang tua yang berkarakter positif. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari salah satu figur, yaitu Nikita Mirzani. Nah, dengan kasus yang beredar belakangan ini, yaitu anaknya si Loli, kita ini tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dia, karena ini juga mungkin merupakan eh, kelakuan atas perbuatan-perbuatan dari orang tuanya yang sebelum-sebelumnya, yang dimana kita tahu orang tuanya ini, itu Nikita Mirzani, itu memiliki banyak sekali kasus-kasus kontroversial. Nah, mungkin salah satu atau dua penyebab mereka si anaknya ini melakukan hal-hal tersebut, yaitu karena dia ini mungkin terlepas dari Nikita mengajarkan hal-hal baik kepada anaknya di rumah, namun bisa saja anaknya ini meniru perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang ibunya lakukan, yang dia lihat di media. Dan satu lagi, mungkin salah satu faktornya adalah mungkin dia ini menerima bulian atau hujatan dari orang lain terkait tindakan orang tuanya yang dia sama sekali tidak tahu menahu, atau dia sama sekali tidak ada keterikatannya dengan hal tersebut. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan renggangnya hubungan antara orang tua dan anak. Dan ini merupakan salah satu contoh betapa pentingnya sih membangun karakter positif pada anak. Nah, sampai sudah kita di akhir speech pada sore hari ini. Harapan saya tentu agar orang tua dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit quotes, yaitu jangan menyesali apa yang sudah terjadi, karena sebenarnya itu kalian bisa mencegahnya. Nah, izinkan saya untuk menutup speech pada sore hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan bahasa. Terima kasih.